Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3. Di dalam pembelajaran 3 ini ada beberapa muatan pelajaran. Yang pertama, ada muatan pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan KD 3.1 dan 4.1. Muatan pelajaran yang kedua adalah muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dengan KD 3.1 dan 4.1. Kemudian muatan pelajaran yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Kita akan memulainya dengan muatan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Materinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Ayo, anak-anak kelas 5, siapa yang belum hafal sila-sila dalam Pancasila? Sudah hafal semua? Ayo kita hafalkan bersama-sama dengan Pak Guru. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kelas 5 sudah harus hafal ya, supaya adik-adik kelasnya juga termotivasi untuk menghafalkan Pancasila. Nah, di dalam setiap sila-sila Pancasila itu mengandung beberapa nilai ya. Contohnya saja nih, bisa dilihat di materi di layar. Untuk sila yang pertama, nilai-nilainya yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi tidak ada yang menciptakan alam semesta selain Tuhan. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalamnya adalah mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi, anak-anak, kita itu tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus bersedia berteman dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, karena kalian itu masih kecil, masih anak-anak, baru kelas 5, jadi kita bicara belum ke masyarakat dulu, tapi di masyarakat kelas ya. Jadi misalnya di kelas itu ada permasalahan apa, kita mau membantu menyelesaikan masalahnya. Bisa dengan musyawarah atau berdiskusi dan lain-lain ya. Kemudian yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang tidak
yang dapat merugikan, aku ulangi, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Contohnya saja, contoh kecil ya. Misalnya di sekolahan, mencoret-coret meja sekolahan dengan pulpen atau bahkan dengan spidol atau mungkin dengan apapun, itu bisa merugikan kepentingan umum, maksudnya merugikan juga merugikan sekolahan, merugikan teman yang lain, merugikan bapak ibu guru, itu contoh kecilnya. Contoh lagi, eee, yang merugikan kepentingan umum di sekolahan, misalnya merusak tempat sampah di sekolahan ya. Nah, apabila tempat sampah sekolah kita rusak, teman-teman yang lain bahkan bapak ibu guru juga kesulitan, merasa dirugikan karena, di mana kita akan membuang sampah apabila tempat sampahnya rusak. Itu beberapa contoh ya. Kemudian kita akan masuk ke muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di sini materinya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis itu apa? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi, kita bisa mengetahui letak geografis suatu daerah atau suatu tempat dengan jelas apabila kita melihatnya dari ketinggian yang sangat tinggi. Jadi kita harus, jauh eee, kita harus melihat dari ketinggian yang sangat tinggi supaya kita bisa melihat keadaan letak geografis di sekitarnya. Di samping kanannya ada apa, di samping kirinya ada apa, di samping, eee, di sebelah belakangnya ada apa. Contoh kecilnya, misalnya untuk menentukan letak geografis, kita lihat rumah kita sendiri saja ya. Kita kita lihat rumah masing-masing coba ya, di rumah masing-masing pasti ingat, di sebelah kanannya itu ada rumahnya siapa, atau mungkin ada toko apa, atau mungkin ada, kebun, atau mungkin ada apa ya. Kemudian di sebelah depan kita, depan rumah kita ada apa, misalnya ada jalan atau apa, kemudian sebelah kiri kita itu di sebelah kiri kita itu ada apa juga, misalnya ada rumah teman kita, atau mungkin di sebelah kiri kita itu ada rumah rumah makan mungkin ya. Kemudian di belakang rumah kita itu misalnya ada sungai atau ada apa. Itu salah satu contoh letak geografis secara, kecilnya ya. Apabila rumah kita dilihat dari atas, itu letak geografis di sekitar rumah kita akan terlihat lebih jelas seperti itu. Nah, di sini materinya adalah letak geografis Indonesia. Jadi kita akan menentukan atau mengetahui di samping-samping negara Indonesia atau di samping-samping pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada apa saja sih? Nah, yang pertama di sebelah timur. Sebelah timur Indonesia itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nanti Pak Guru tunjukkan letaknya di peta ya. Kemudian sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik lagi, dan Malaysia Timur. Di sebelah barat ada Samudra Hindia. Di sebelah selatannya Indonesia ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Pak Guru perlihatkan petanya. Nah, ini petanya ya, Pak Guru besarkan dulu. Nah, ini Pak Guru besarkan petanya. Kemudian tadi letak geografisnya. Nah, ini dia letak geografisnya. Nah, bisa dilihat di sini sebelah timur. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini ya. Sebelumnya, kalau kita melihat arah di peta, kita harus melihat arah mana ini. Kalau ke atas berarti utara ya. Kalau ke selatan berarti ke selatan. Kalau ke bawah berarti ke selatan ya. Kalau ke sebelah sini
berarti ke timur, kalau sebelah sini berarti barat, ya. Sekarang kita lihat di peta. Sebelah timur, ya, berarti nih dilihat kursor Pak Guru yang bergerak-bergerak ini. Ini sebelah timur Indonesia ini di sini, ya. Di sini tadi ada Samudra Pasifik, letaknya di sini nih, Samudra Pasifik. Kemudian Papua Nugini, di mana? Di sini, Papua Nugini. Pak, apakah Papua Nugini itu masuk Indonesia? Bukan. Papua Nugini itu negara yang berbeda dengan Indonesia. Papua dengan Papua Nugini itu berbeda ya. Papua Nugini itu negara sendiri, sedangkan kalau Papua adalah sebuah pulau yang ada di negara Indonesia ya. Kita lanjutkan. Sebelah utara tadi di atas ya. Nah, di sini di atasnya Indonesia. Ada Selat Malaka. Selat Malaka itu di sini, nih, di sini. Kemudian Laut Andaman, ini di sini letaknya, Laut Andaman. Laut Tiongkok Selatan, ini nih, Laut Tiongkok Selatan di sini. Kemudian ada Laut Sulawesi, ini di sini Laut Sulawesi. Ada juga lagi Samudra Pasifik di sini. Karena Samudra Pasifik itu luas ya, jadi bisa berada di utara Indonesia dan berada di timur Indonesia. Kemudian ada Malaysia Timur. Ini Malaysia nih. Ini Malaysia. Ini juga Malaysia. Sebelah barat Indonesia. Ini nih ya, yang Pak Guru gerak-gerakan ini adalah sebelah baratnya Indonesia. Di sini ada Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Ini yang Pak Guru gerak-gerakan ini adalah letak Samudra Hindia. Kemudian di sebelah selatan, di bawah. Kalau di peta itu sebelah selatan ada di bawah, ya. Nah, di bawah Indonesia itu ada apa? Maksudnya di sebelah selatan Indonesia itu ada apa? Ada Australia, benua Australia ini ya. Benua Australia. Kemudian ada Samudra Hindia. Karena Samudra Hindia itu luas sekali, jadi Samudra Hindia juga terletak di selatan Indonesia dan di barat Indonesia. Kemudian ada Laut Timur ya. Ini di sini ada Laut Timur, kemudian Laut Arafuru. Ini di sini ada Laut Arafuru. Nah, itu adalah beberapa batas atau beberapa daerah atau tempat yang berada di sebelah timur, utara, dan barat dan selatan negara Indonesia ya. Itu bisa diingat-ingat, nanti bisa dicatat ya supaya tidak lupa. Kemudian materi selanjutnya adalah tadi sudah letak geografis, sekarang kita akan belajar mengenai letak astronomis. Nah, letak astronomis itu apa? Bedanya apa dengan letak geografis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang apalagi ya Pak? Ada garis lintang dan ada garis bujur. Bisa dilihat anak-anak, di sini di layar bisa dilihat garis lintang merupakan garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ingat, mendatar ya. Ini ada panahnya nih, yang menunjukkan garis lintang. Nih, Pak Guru urutkan panahnya. Nah, di sini, ini garis yang mendatar, garis yang datar, ya. Datar, itu namanya garis lintang. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ingat, kutub utara, kalau di peta berarti kutub utara di atas. Kemudian kutub selatan ada di bawah, ya. Dilihat di peta, ada panah lagi nih. Aku urutkan panahnya. Nah, sampai ke garis ini nih. Ini ada garis. Nah, garis dari sini, dari bawah berarti kutub selatan ke atas, ke sini, terus sampai ke kutub utara. Berarti garis bujur itu garis yang berdiri ya, atau vertikal. Paham ya? Nah, jadi untuk letak astronomis Indonesia,
Ini penting, bisa diingat-ingat ya, dihafalkan, yaitu adalah 6 derajat LU. LU itu apa? Lintang utara ya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, itu adalah letak astronomis negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di muatan pelajaran bahasa Indonesia ini kita masih mempelajari kalimat utama dan kalimat penjelas. Atau kita masih mempelajari tentang ide pokok ya. Nah, di sini Pak Guru akan lebih menjelaskan apa bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Karena di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal kalimat utama, kita bisa menentukan di mana letak kalimat utama, ya. Kemudian di pembelajaran hari ini kita akan mengenal juga kalimat penjelas juga. Jadi dibaca ini ya. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contohnya, bacalah contoh paragraf berikut. Yuk, kita baca bersama-sama yuk. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, di sini yang berwarna merah adalah kalimat utama. Yang berwarna hijau adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini dinamakan kalimat utama karena kalimat ini itu dijelaskan oleh kalimat yang ada di bawahnya. Kalimat yang berwarna merah ini itu dijelaskan oleh kalimat yang berwarna hijau. Lihat ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak ya. Ini membahas kaki serangga. Nah, di bawahnya itu dijelaskan lagi. Ada beberapa serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada juga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Jadi yang hijau-hijau ini itu memperjelas kalimat yang berwarna merah. Jadi yang hijau ini dinamakan kalimat penjelas karena memperjelas atau mendukung. Maka dari itu kalimat penjelas itu juga dikatakan kalimat pendukung. Seperti itu ya. Sudah paham ya? Kita buka contoh paragraf yang kemarin. Nah, ini dia. Contoh paragraf kemarin. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di sini di kalimat utama itu membahas tentang bergerak. Ya. Jadi kalimat yang berwarna hitam di bawahnya pasti juga akan membahas mengenai bergerak, menjelaskan pergerakan dari makhluk hidup. Dilihat, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Nah kan bergerak lagi ya. Selain kemudian di bawah lagi, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan. Nah, bergerak lagi ya. Nah, kemudian bergerak. Kemudian dua kalimat ini itu menjelaskan kalimat utama yang di atas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergeraknya itu bagaimana? Karena ada rangsangan ya. Gerak dapat diartikan seperti apa? Seperti ini, dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi bagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi kalimat yang hitam ini adalah kalimat penjelas. Yang berwarna merah kalimat utama. Nah, anak-anak kelas 5, demikian pembelajaran
3, kita cukupkan sampai di sini, nanti kita bertemu lagi di pembelajaran keempat, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Pesan dari Pak Guru, tetap semangat belajar, walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Jangan menyerah, belajar itu bisa dari mana saja, sumbernya banyak sekali ya. Tetap semangat, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.